Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dewi Family. Oke, hari ini aku mau sharing tentang undang-undang yang terbaru, yaitu khususnya buat TKW atau PMI yang ada di Hong Kong ya, buat teman-teman semuanya. Yang udah tahu ya alhamdulillah, yang belum tahu bisa dimengerti ya, semoga bisa dipahami. Kalau nggak paham bisa komen ya, karena di sini tujuanku adalah juga sharing ya, sharing siapa tahu ada yang belum tahu ya, semoga sedikit banyaknya bisa membantu informasi untuk teman-teman semuanya. Kalau memang belum paham banget ya bisa langsung nanti disimak ya sampai habis biar aku terangkan sedikit ya. Nah, di sini karena saya juga nih tadinya aku memang belum ngeh ya, walaupun udah ada beberapa temen itu inbox bahwa tanya, C, itu undang-undang sekarang itu gimana gitu kan, peraturan sekarang ada peraturan baru loh, C, tapi itu benar apa enggak sih, gimana ya, terus nanti kalau pulang ke Indonesia gimana ya, apa harus atau wajib atau gimana gitu kan, terus gimana, C, buka enggak ya Cina sama Makau. Nah, di situ aku tuh belum ngeh, tapi saya baru ada waktu terus saya tuh lihat di KJRI, karena patokan kita itu kan memang di KJRI ya. Kalau KJRI sudah menuangkan atau mengupload atau mengupdate, berarti itu memang sudah disahkan dari pemerintahan Hong Kong setempat. Jadi memang benar adanya ada undang-undang baru ya, terbaru, yaitu tahun 2023 ini untuk masalah kontrak, terus masalah cutking ya. Nah, cutking ini yang harus kita pahami, kita mengerti ya, jangan sampai kita miss, karena nanti kalau kita miss, kita nggak tahu, kita akhirnya kedandapan ya. Nah, apa sih maksudnya kalau ada yang baru ini, nanti akan aku kasih sedikit contoh ya, karena kontrak sama izin tempat tinggal itu beda ya, kontrak sama visa itu beda. Kalau kontrak kita memang satu kontrakan itu 2 tahun ya kita kerja, tapi kalau visa itu setelah kita tanda tangan kontrak itu tanda tangan kita itu ada di kertas warna hijau ya. Tapi kalau yang namanya izin tempat tinggal itu adalah visa yang menempel di paspor kita. Jadi kalau di tahun-tahun ini pasti teman-teman punya itu visanya sama kontrak itu memang beda. Kalau kontrak itu 2 tahun, tapi kalau visa itu hanya 1 tahun izin tempat tinggal kita. Jadi beda ya, kontrak kerja sama visa itu beda, izin tempat tinggal kita. Jadi buat teman-teman ya, kabar baiknya nih di sini di undang-undang baru tuh, kabar baiknya buat teman-teman yang harus cutking sebelum sebelum Mei ya. Jadi kalau masih April ya, misal ini kan Januari, Februari, Maret, April, itu masih bisa di Hong Kong saja, nggak perlu keluar ya, nggak perlu keluar itu dari Hong Kong. Jadi itu adalah kabar gembiranya untuk tahun ini. Tapi gimana, C, kalau yang setelah April? Nah, setelah April ini kabarnya ya, ini undang-undang baru ini yang harus cutking setelah April memang harus keluar dari Hong Kong. Maka di sini akan aku bacakan apa aja yang tertera ya di undang-undang tahun ini, nanti biar teman-teman bisa simak ya, kita sama-sama sharing, kita sama-sama yang nggak tahu. Di sini bukan saya menggurui, tidak, saya cuma mau sharing aja. Siapa tahu teman-teman lebih paham bisa komen ya, karena memang tujuan aku di sini cuman bukan harus ya, tapi memang pengen sharing aja ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sesama PMI di sini ya, kita keluarga. Dan di sini alangkah baiknya kita saling ngasih info ya, karena banyak memang yang kadang tidak tahu ya, atau ketinggalan karena kesibukan kita masing-masing dalam bekerja di rumah majikan masing-masing ya. Nah, di sini akan aku bacakan apa aja, karena ada 3 atau 4 poin di situ undang-undang barunya. Oke, jadi simak terus, jangan sampai di skip ya teman-teman, itu nanti nggak loncat-loncat, bisa memahami ya. Nah,
di sini teman-teman ya, ada 1, 2, 3 poin yang harus kita pahami ya. Pertama adalah kontrak kerja yang berakhir sebelum atau tepat pada 30 April 2023 dapat diperpanjang 1 kali lagi untuk maksimal 6 bulan. Apabila majikan masih membutuhkan pekerja migran tersebut lebih dari 6 bulan, maka majikan harus membuat kontrak kerja baru yang diajukan paling lambat 30 April. Nah, ini maksudnya gimana? Ini bicara tentang kontrak kerja ya. Yang kontrak kerja ini saya bicara kontrak kerja, bukan saya, tapi di sini berbicara kontrak kerja poin pertama. Misal nih begini, kontrak kerja kalian ini sebelum 30 April ya, jadi sebelum bulan April akhir ya, sebelum nih kontrak, misal kalian bulan 3 habis ya, misal 3 bulan bulan 3 habis kontrak. Nah, kalau majikan kalian ya, kalau majikan kalian cuman mau membutuhkan, misal nih C, kan banyak tuh contohnya ya di luar sana, karena udah cocok sama kita dan majikan pasti akan meminta, C bisa enggak, karena kamu udah nggak mau kerja sini, kalau bantu aku selama 6 bulan bisa enggak gitu kan. Jadi itu masih boleh memperpanjang visa ya, memperpanjang visa ya, memperpanjang visa itu 1 kali, cuman kesempatan 1 kali, dan imigrasi memberikan maksimal 6 bulan saja. Tapi kalau majikan kita tuh membutuhkan kita tuh lebih dari 6 bulan, maka diharuskan yaitu renew kontrak sebelum 30 April. Jadi maksud ya di sini ya, ini tentang kontrak. Kalau kontrak kita habis sebelum 30 April, tapi majikan masih meminta kita untuk membantu majikan, mau 3 bulan kayak mau 5 bulan, itu masih bisa memperpanjang visa 1 kali ya, 1 kali saja imigrasi memberikan kesempatan untuk kita, karena imigrasi itu memberikan yaitu maksimal 6 bulan. Tapi kalau bos kita itu meminta lebih dari 6 bulan, maka tidak memperpanjang, tapi diharuskan kontrak baru lagi ya sebelum 30 April. Itu poin pertama. Yang kedua, PMI dengan izin tinggal yang berakhir sebelum atau tepat pada 30 April 2023 harus mengajukan permohonan perpanjang izin tinggal ke Departemen Imigrasi Hong Kong dalam waktu 8 minggu sebelum berakhirnya batas izin tinggalnya. Aplikasi perpanjangan tersebut harus sudah diterima Departemen Imigrasi Hong Kong paling lambat tanggal 30 April 2023. Ini maksudnya apa? Maksudnya ini bicara dengan satu, ini kan izin ya, izin tinggal yang berakhir. Berarti ini berbicara tentang visa kita ya, visa kita. Ini visa kita masih bisa di Hong Kong saja ya, mengajukan di Hong Kong saja. Nah, ketiga, PMI yang izin tinggalnya berakhir pada 1 Mei 2023 atau setelahnya harus kembali ke negara asal atau keluar dari Hong Kong dalam kurung Chut King lebih dahulu. Nah, bagi teman-teman yang tidak paham dengan poin ketiga ini yang dimaksud adalah kalau teman-teman visanya udah habis sebelum April ya, sebelum Mei, kita masih tetap bisa memperbaharui di imigrasi saja ya. Kita nggak perlu keluar ya. Dari awal tadi sudah saya sebutkan bahwa kita nggak perlu keluar dari Hong Kong, kita cukup ke imigrasi saja, bawa dokumen, maka imigrasi masih bisa ngasih kesempatan kita. Tapi kalau setelah April, maka kita harus keluar dari Hong Kong ya. Kalau ada yang tanya misalkan bisa nggak cek ke Cina apa ke Makau, kita belum tentu ya. Kita belum tahu, bukan belum tentu, tapi memang belum tahu. Karena di sini disebutkan adalah harus kembali ke negara asal atau keluar dari ke Makau atau ke Cina.
jawabannya ini belum ada kepastian ya. Kalau memang Cina atau Makau itu udah buka, kemungkinan besar bisa ya. Tapi di sini ya ada kata keluar dari Hong Kong ya, harus kembali ke negara asal atau keluar dari Hong Kong ya. Nah ini bisa jadi Makau Cina buka, kita bisa seperti semula, seperti yang dahulu sebelum adanya corona ya. Nah jadi kalau pastinya kita keluar ke Makau atau ke Cina itu sekarang saya nggak tahu ya, kita tunggu aja nanti infonya dari KJRI lagi. Kalau memang Makau ada, Cina bisa, ya apa maksudnya ya kita bisa ke situ aja, nggak perlu kita pulang ke Indonesia. Ini bagi ya, sekali lagi ini bagi yang visanya habis setelah April, tapi yang belum, kita masih bisa memperbarui di Hong Kong saja, nggak perlu kita susah-susah untuk harus keluar. Sekali lagi ada buruknya ada baiknya di tahun ini ya. Kabar baiknya ya yang cuting sebelum Mei ya, jadi kita masih bisa melakukan renew atau memperpanjang visa kita di Hong Kong saja ya. Nah itu aja ya poin-poin undang-undang terbaru dari kepemerintahan Hong Kong ya, dari KJRI untuk kita semua teman-teman yang ada di Hong Kong. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, subscribe. Thank you so much buat kalian yang sudah support channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.